Selamat pagi berkah dalam anak-anak. Selamat pagi berkah dalam pagi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya. Sudah sarapan? Sudah. Nah, weh, enak semua sudah sarapan. Sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Sip. Rajin semua mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah mengerjakan tugas, sekarang waktunya kita bahas tugasnya ya. Sekarang siapkan dulu, nanti seperti biasa harus dinilai ya, beri nilai nanti. Oke, kita langsung aja ya. Halo Pak Mansur. Loh, mana? Itu tadi ada di luar. Mana Pak Mansurnya? Sudah ada di luar Pak Mansurnya. Oke, langsung saja kita pembahasan soal tema 4, subtema 4, pembelajaran berapa ya? Pembelajaran 4. Pembelajaran 4. Oke, kita awali dari A pilihan ganda. Ya, A pilihan ganda. Coba nomor 1 Luis. Nomor 1 Luis. Ini membeli jajanan di kantin sekolah. Cara memilih jajanan sehat yang harus dilakukan ini adalah D. Memperhatikan tanggal kadaluarsa jajanan. Iya, betul. Memperhatikan tanggal kadaluarsa jajanan. Itu ya. Jawabannya D. Nah, tuh. Kalian bisa ya? Bisa mengetahui tanggal kadaluarsa ya? Nanti. Biasanya kan pada bungkus makanan itu ada tanggal kadaluarsanya. Tuh artinya baik digunakan atau baik dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum. Misalnya ada tanggal 24/05/21 misalnya seperti itu. Berarti itu tanggal kedaluarsanya adalah 24 Mei 2021. Makanan tersebut baik dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Kalau sudah melebihi itu sudah tidak baik untuk dikonsumsi ya, bisa menyebabkan sakit nanti. Nah, kalau yang pilihan A, B, dan C itu cara yang salah itu. Cara memilih jajanan yang salah itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 2, Narendra. Ayah akan mengantar Hasna pergi ke sekolah. Mereka akan mengendarai sepeda motor. Ayah mengenakan helm. Saran untuk Hasna adalah D. Sebaiknya Hasna mengambil helmnya lalu mengenakannya. Ya, betul ini ya. Saran untuk Husna. Nah, saran untuk Husna. Sebaiknya Husna mengambil helmnya lalu mengenakannya. Itu saran untuk Husna. Untuk saran itu biasanya menggunakan kata apa? Sebaiknya. Sebaiknya atau apa? Hendaknya. Hendaknya. Coba dilihat pilihan A, B, dan C itu. Itu ada kata sebaiknya atau tidak? Ada. Ada. Berarti itu termasuk saran atau tidak? Saran. Saran. Tapi kenapa bukan itu pilihannya? Karena sarannya kurang tepat. Ya, betul karena sarannya kurang tepat. Kalian sudah bisa menentukan atau membuat saran yang tepat ya. Kalau pilihan A, B, dan C itu sarannya kurang tepat. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nadine, nomor 3 Nadine. Ibu mengendarai mobil. Sampainya di simpang 4
lintas menyala merah. Penyelesaian masalah yang dapat dilakukan Ibu adalah A. Menghentikan mobilnya. Betul, A. Menghentikan mobilnya. Sebelum menjawab ini, kalian harus mengetahui dulu permasalahannya apa. Nah, dalam soal tersebut permasalahannya apa ya? Siapa yang tahu permasalahan Sampai pada di soal simpang itu? 4 rambu lalu lintas menyala merah. Ya, di simpang 4 itu rambu lalu lintas menyala merah. Itu ya, saat ibu mengendarai mobil gitu. Penyelesaian masalahnya adalah ya ibu itu harus menghentikan mobilnya. Pernah lihat rambu lalu lintas, lampu rambu lalu lintas? Pernah. Warnanya apa saja itu ya? Di jalan raya. Merah, kuning, Merah, kuning, hijau. hijau. Yang merah tadi artinya harus apa? Menghentikan mobil. Menghentikan mobil. Kalau yang kuning? Berhati-hati. Berhati-hati. Nah, berhati-hati entah itu bersiap untuk melaju atau berhati-hati untuk berhenti itu ya. Kalau dari hijau kuning terus kuning itu berarti bersiap-siap untuk berhenti itu ya, berhati-hati untuk berhenti. Kalau dari merah ke kuning itu siap-siap untuk melaju. Bisa membedakan ya. Jangan kalau kuning biasanya kan banyak ya. Pernah kalian lihat di jalan. Kalau kuning malah ngebut orang-orang itu biasanya ya. Itu salah atau betul itu? Salah. Itu tindakan yang salah. Kalau kuning itu harus berhati-hati ya. Tuh, misalnya kalau nanti orang tua kalian ya, kalau saat mengendarai di jalan itu melihat lampu lalu lintas menyala kuning, kalau malah ngebut itu diberi saran yang baik orang tuanya ya, atau yang menggunakan sopir misalnya itu dinasehati, dinasehati ya, diberi saran yang baik. Tuh, kalau yang warna hijau itu apa warna hijau itu ya? Berjalan. Ya, Jalan. boleh melaju, berjalan. Tuh, mengerti ya arti dari lampu rambu lalu lintas. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Michael. Hima melihat Kak Yuda membuang sampah di halaman. Hima sebaiknya menegur Kak Yuda untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, betul sekali. Menegur Kak Yuda untuk membuang sampah di tempatnya. Tempatnya itu di mana ya? Tempat sampah. Tempat sampah, betul. Nah, itu Kak Yuda membuang sampah sembarangan dia di halaman itu. Si Hima itu melihatnya ya. Nah, itu Hima sebaiknya bagaimana? Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 coba Devon. Devon Ja. Contoh kewajiban warga negara sebagai pengguna jalan adalah 80. A. Iya, apa itu A? Menggunakan zebra cross untuk menyeberangi jalan. Nah, itu merupakan hak ya. Menggunakan itu dapat menggunakan itu berarti hak. Nah, yang ditanya ini adalah kewajiban. Wajibannya yang mana yang tepat? B. B, betul, menaati aturan di jalan. Ini kewajiban sebagai pengguna jalan. Tuh, bagi pengguna jalan sebagai warga negara. Sebagai warga negara itu kalian boleh menggunakan fasilitas seperti jalan itu ya. Itu merupakan fasilitas dari negara. Kalian berhak menggunakan jalan tersebut, tapi juga ingat kewajiban di jalan juga harus ditaati seperti menaati aturan di jalan. Ini
Kalau yang A itu menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan itu merupakan hak ya. Kalian dapat menggunakan itu berarti hak. Lalu yang C, menggunakan jalan dengan aman. Nah, ini juga termasuk hak ya, menggunakan jalan dengan aman itu juga termasuk hak. Kalian dapat menggunakan jalan dengan aman. Tuh. Oke, sekarang yang D, coba lihat yang D. Dihormati pengguna jalan lain. Nah, kalau dihormati pengguna jalan lain itu juga termasuk hak. Nah, kalian berhak untuk dihormati oleh pengguna jalan lain. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang B isian sekarang ya. Nah, kita lanjutkan B isian. Coba yang B isian Sydney. Ani memilih jajanan sehat. Ani selalu memperhatikan kebersihan wadah dan tempat penjual jajanan. Iya, betul. Ini ya, cara memilih jajanan yang sehat. Nah, ini cara memilih jajanan yang sehat. Itu memperhatikan kebersihan wadah. Wadah itu apa ya? Tempat. Nah, betul, tempatnya itu namanya wadah. Itu harus diperhatikan kebersihannya. Nah, harus diperhatikan kebersihan wadah dan juga tempat menjual jajanannya itu harus diperhatikan juga bersih atau tidak, seperti itu ya. Kalau misalnya banyak lalatnya, jajanannya tidak tertutup rapat, itu sebaiknya kalian tidak usah membelinya karena bisa berakibat pada kesehatan. Sebaiknya membeli yang sehat ya, yang tertutup rapat, bebas dari lalat, tempat menjualnya bersih. Tempatnya juga untuk saat ini itu sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 coba William. Mana William ini ya? Jajanan titik-titik memiliki ciri tidak dihinggapi lalat dan tidak mengandung bahan pengawet, sehat. Ya, betul, sehat. Nah, ini jajanan sehat memiliki ciri tidak dihinggapi lalat dan tidak mengandung bahan pengawet. Kalau jajanan yang banyak mengandung bahan pengawet itu berbahaya bagi tubuh ya, berakibat yang tidak baik bagi tubuh kalau terlalu banyak bahan pengawetnya. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Bentar, ini kok ada yang masuk-masuk si Garda ini. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya, nomor 3, Tasya. Diana kalah saat mengikuti lomba makan kerupuk pada perayaan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya Diana lapang dada kekalahannya, menerima. Betul, ini merupakan saran ya. Sebaiknya Diana lapang dada menerima kekalahannya. Lapang dada itu maksudnya apa ya? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Betul sekali, ikhlas menerima kekalahannya. Itu namanya lapang dada. Nah, di dadanya ada lapangan ya. Lapang dada itu maksudnya ikhlas. Nah, hatinya seluas lapangan. Lapang dada itu artinya ikhlas, mau menerima kekalahan. Tuh. Itu ada kata sebaiknya, berarti itu adalah saran. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 coba Nathan, nomor 4.
Nomor 4, Isian. Sayang dari orang tua termasuk anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga mendapat kasih sayang dari orang tua termasuk hak sebagai anggota keluarga atau boleh juga anak ya, hak anak itu. Hak anak sebagai anggota keluarga atau hak sebagai anggota keluarga juga boleh. Boleh menulis anak, boleh menulis anggota keluarga. Itu ya. Itu mendapat berarti jelas itu, jelas adalah hak. Nah, untuk mendapatkan hak ini, mendapat kasih sayang dari orang tua, kewajiban apa yang harus kalian lakukan? Ayo, kewajiban apa yang harus dilakukan? Menghormati anggota keluarga. Betul sekali, menghormati anggota keluarga atau menghormati orang tua. Itu makanya Kak mendapatkan hak itu mendapat kasih sayang dari orang tua. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 ini coba siapa ya? Nomor 5. PV, Cheverly. Kiki berjalan di trotoar dengan nyaman. Kiki mendapat hak sebagai pejalan kaki. Oh, boleh, betul pejalan kaki, boleh ya. Nah, ini tepatnya adalah pengguna jalan. Nah, pejalan kaki itu juga termasuk pengguna jalan. Betul, pejalan kaki boleh, pengguna jalan ya boleh ya. Di LKS-nya tulis sebagai pengguna jalan. Tuh, haknya, hak di jalan ini ya. Hak pengguna jalan sebagai warga negara. Tuh. Sekarang sebentar. Sekarang semua tulis nilainya. Nah, nilainya tulis di chat. Michael 90, Ken 100, Melvi 100, Catherine 80, William 100, Nathan 100, Darda 100, Jocelyn 100, Sydney 100, Devon 100. Siapa lagi yang belum menuliskan nilainya? Ya, 90, Braden 100, Tasya 100, Nadine 90, PP 100. Siapa lagi yang belum ini? Siapa namanya? Felicia, ada Felicia? Felicia nggak ada ya? Nggak ada ya Felicia ya? Nah, Luis 90. Oke, Devon kok bisa 100? Devon berapa? Tadi katanya Devon 100. Iya, Jawab ada yang salah. Devon nilainya 100. Oh iya, Devon tadi kan salah jawab ya, nomor 5 itu ya. Ayo Devon, berapa nilainya Devon? Ya, saya tadi 90 cuma salah tulis. Oh iya, salah tulis 90 Devon ya. Nah, itu nilainya. Siapa yang belum ini nilainya ini ya? Klevita mana Klevita ini? Dapat berapa Klevita ini ya? Nathan belum. Nathan sudah tadi, Nathan sudah dapat 100 tadi Nathan. Ayo Klevita, kok hilang Klevita ini ya? Morin berapa Morin ini? Ada Morin. Mana Morin ini ya? Kok menghilang itu? Siapa lagi nih yang menghilang ini? Dah, biar saja dulu ya. Nanti masuk lagi.
Braden, aku 80. Aku salah nulis di chat. Oh ya, Braden 80. Nah, itu ya, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke uraian. Nah, uraian. Dah, ya. Sekarang kita lanjutkan C uraian. C uraian. Nomor 1, kalian siap ya, nulis ya. Kalau misalnya masih jawabannya ada yang salah, itu kalian tulis, perbaiki. Kalau belum nulis juga, kalian tulis jawabannya nanti. Tulislah 2 cara. 2 cara memilih jajanan sehat. Nah, ini cara memilih jajanan sehat pada video pembelajaran dan di buku kalian juga sudah ada. Ada beberapa caranya itu. Di sini kalian diminta untuk menuliskan 2. Ini Pak Oki berikan beberapa contohnya. Nih, yang pertama itu memperhatikan wadah jajanan. Nah, bagaimana nanti wadah jajanannya? Wadah jajanan diperhatikan, hendaknya wadah jajanan itu harus tertutup rapat dan juga bersih, gitu ya. Lalu memperhatikan kebersihan tempat menjual jajanan. Nah, kalau kalian membeli jajanan di warung itu perhatikan tempat menjualnya, bersih atau tidak, gitu ya. Banyak lalatnya atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu misalnya memperhatikan warna jajanan. Nih, warna jajanan itu harus diperhatikan. Jangan kalian malah memilih warna jajanan yang mencolok, yang sangat berwarnanya itu gimana ya? Sangat terang seperti itu ya. Itu biasanya mengandung bahan pewarna. Nah, pewarna buatan. Kalau pewarna makanan ya masih mending ya, tapi tidak terlalu banyak. Kalau misalnya itu kita tidak tahu pembuatnya malah menggunakan pewarna pakaian, pewarna tekstil, itu sangat berbahaya. Sebaiknya yang alami-alami saja. Seperti itu ya. Lalu memperhatikan rasa jajanan. Nah, yang terlalu tajam. Nah, jika rasa jajanannya itu terlalu tajam, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Berarti itu mengandung penyedap. Nah, penyedap yang sangat banyak, bahan penyedap yang sangat banyak. Seperti micin. Nah, seperti micin itu ya. Jadi perhatikan itu rasa dari jajanannya juga. Lalu memperhatikan bungkus jajanan. Nah, ini terbungkus dari apa jajanannya? Kalau misalnya kalian memberi jajanan yang masih panas, itu sebaiknya menghindari bungkus dari plastik, dari styrofoam, dari kertas bertinta. Nah, seperti kertas koran kan banyak itu ya. Gorengan-gorengan itu menggunakan bungkus kertas seperti kertas koran, itu sangat berbahaya itu. Karena terkena panas itu bahan-bahan kimianya akan keluar. Nah, bisa membahayakan tubuh. Dan juga ingat, hindari bungkus-bungkus seperti itu, seperti styrofoam misalnya, itu ya, hindari, kurangi menggunakan bungkus styrofoam. Karena styrofoam itu sangat sulit diuraikan, bahkan tidak bisa diuraikan, ya. Tidak bisa diurai itu styrofoam, berbahaya juga bagi lingkungan. Lalu memperhatikan tanggal kedaluarsa jajanan, ini sangat penting juga. Jika katanya suruh nulis 2. Lewat, itu makanan berubah bentuk. Nah, jadi yang tadinya bagus bentuknya bisa penyok-penyok ya. Lalu ditumbuhi jamur, ada jamurnya itu biasanya kalau melewati tanggal kedaluarsa, dan juga baunya tidak sedap. Nih, cara Oke, ada yang tanya. Luis tanya kan disuruh nulis 2 katanya. Ya, ini beberapa contohnya, kalian nulis 2 saja. Oh. Tuh loh ya. Kalau mau ditulis semua juga boleh. Tidak apa-apa, supaya kalian bisa belajarnya nanti. Seperti itu ya, Alicia Huang. Nah, sekarang kita... Bukan, Luis yang tanya. Oh, Luis yang tanya. Ya. Itu ya, Luis.
Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar jajanan. Nah, ada gambar jajanan itu. Apakah jajanan pada gambar termasuk jajanan sehat? Jelaskan. Roti pada gambar itu termasuk roti ya, termasuk jajanan sehat karena bersih, itu jelas bersih ya. Terbungkus rapat. Nah, itu terbungkus rapat dan tidak dihinggapi lalat. Tuh, masuk jajanan yang sehat. Ini di toko-toko roti juga banyak ini. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Yulia akan mengikuti lomba menggambar. Yulia ingin mendapat juara. Mengikuti lomba menggambar Yulia itu. Dia ingin mendapat juara. Saran yang tepat untuk Yulia. Saran untuk Yulia ya. Ini saran untuk Yulia. Misalnya yang pertama, sebaiknya Yulia tekun berlatih menggambar. Ini atau sebaiknya Yulia rajin berlatih menggambar. Ini tekun berlatih menggambar atau Yulia rajin berlatih menggambar. Tuh, ada kata sebaiknya untuk saran. Tulis salah satu saja nggak apa-apa. Sebaiknya, ingat ya kata sebaiknya. Karena ini yang diminta adalah saran. Seperti itu ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Tulislah 3 kewajiban sebagai anggota keluarga. Kewajiban sebagai anggota keluarga di buku itu sudah ada, di video pembelajaran juga sudah ada. Di sini kalian diminta untuk menuliskan 3. Nah, pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari kewajiban sebagai anggota keluarga itu. Ini misalnya, contohnya menghormati orang tua. Ini, misalnya ini menghormati orang tua anak ini ya. Menjaga kebersihan rumah. Itu merupakan kewajiban juga. Kewajiban itu harus dilakukan. Lalu merawat fasilitas rumah. Ini harus dilakukan. Nih, setelah kalian melaksanakan kewajiban ini, kalian akan mendapatkan hak sebagai anggota keluarga. Misalnya hak yang didapat itu disayang oleh orang tua, mendapat kasih sayang dari orang tua atau dari anggota keluarga lainnya. Kalau menjaga kebersihan rumah berarti haknya tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Karena kalau merawat fasilitas rumah dapat menggunakan fasilitas rumah, itu haknya nanti. Seperti itu ya. Makanya kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Sebelum menjawab soal itu, perhatikan gambarnya dulu. Tuh anak itu sedang menyeberang di sini. Menyeberang dengan aman dia. Apa hak yang didapat anak pada gambar? Nah, hak apa yang didapat ini ya? Oh, ini satu lagi, ini membantu anggota keluarga. Ini ya, hak yang didapat anak pada gambar adalah menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan. Ini hak yang didapatkan. Ini sebagai pengguna jalan. Nah, hak pengguna jalan sebagai warga negara. Ini menggunakan zebra cross untuk jalan. Coba Luis. Zebra cross itu apa? Nah, ini betul. Ada yang tanya. Bagus ini kalau nggak tahu. Zebra cross. Siapa yang tahu zebra cross? Ya. Zebra cross adalah putih jalan itu loh. Putih hitam putih Putih hitam. hitam, putih hitam. Nah, zebra cross itu apa? Zebra. Zebra. Nyebrang, dekatnya lampu merah. Nah, Melvi, apa itu zebra cross, Melvi? Kok ketawa? Siapa yang tahu? Apa itu zebra cross? Cross menyeberang jalan. Putih Ya, buat nyebrang. betul.
Zebra cross itu adalah tempat untuk pejalan kaki menyeberang jalan. Itu tempat untuk menyeberang jalan itu zebra cross ya. Di depan sekolah kita juga, di depan SDK Santa Maria itu ada zebra cross. Nah, yang garis hitam putih itu loh ya. Yang garis putih terus hitam putih. Seperti zebra. Kalau kalian berhenti di lampu merah juga, kalau kalian berhenti di lampu merah juga pasti melihat zebra cross. Tempat untuk menyeberang jalan. Kenapa disebut zebra cross? Karena warnanya seperti warna zebra. Hitam putih. Cross itu dari bahasa Inggris silang gitu ya, menyeberang. Seperti itu. Itu namanya zebra cross. Udah ya, sudah selesai semua pembahasan soal kali ini ya. Sudah selesai. Tuh, tadi kalian juga sudah menuliskan nilai. Sebentar. Morin tadi dapat berapa nilainya Morin? Oh, 100. Morin dapat 100. Tuh ya. Pembahasan soal cukup sampai di sini. Oke, bentar. Pak Oki belum lupa, mumpung masih ada waktu sedikit lagi. Untuk hari ini kan tidak ada bahasa Jawa. Diganti hari apa? Pak Oki bilang? Hari Jumat untuk pembahasan soal bahasa Jawa. Nah, itu ya. Pembahasan soalnya. Hari Jumat juga nanti kalian evaluasi. Setelah evaluasi nanti ada untuk bahasa Jawa. Saya bisa ngedet. Aku cuma bisa ngedet sama Pak Oki. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan? Tidak. Lagi. Pembahasan soal melalui Zoom hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalian ingat jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, makanan yang bersih tadi, makanan sehat, jajanan sehat. Ya. Sudah ada cara-cara jajanan sehatnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Zoom hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada Zoom. Pak Oki nilainya berapa? Pak Oki nilainya 100. Pak Oki yang memberi nilai. Nah, oke, sekarang sampai di sini dulu. Sampai ketemu pada Zoom berikutnya, anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam. Bye semua. Dadah. Keluarga.